Nah, pasti bisa. Pasti bisa. Oke, hari ini mohon izin ya untuk sharing literasi. Buku yang akan saya sharing atau yang saya review hari ini berjudul Growing Up Mindful. Sebelumnya, mohon maaf Bu Irma, ini perlu di-record atau enggak Bu? Sudah saya record, Bu. Oh, udah ya. Oke, terima kasih. Ya, bangga. Ya. Bukunya berjudul Growing Up Mindful. Ini yang saya baca, kebetulan yang berbahasa Inggris, tapi sepertinya ada juga yang sudah translatean gitu ya, yang berbahasa Indonesia. Ini karyanya Christopher, siapa gitu, nanti kita bahas autornya ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan terlebih dahulu mindfulness itu apa sih, atau mungkin manfaatnya dulu kali ya. Manfaat mindfulness ini dapat membangun kecerdasan emosi, meningkatkan kebahagiaan hidup, meningkatkan rasa ingin tahu seseorang, mengurangi kecemasan dan depresi, menenangkan efek trauma, dan juga bisa membantu untuk fokus, belajar, dan mengambil keputusan. Jadi walaupun tadi judulnya adalah Growing Up Mindful, essential practice untuk membantu anak-anak, remaja, dan keluarga mendapatkan keseimbangan gitu ya dalam ketenangan ya, calm dan resistensi dalam kehidupan gitu. Nah, tapi sebenarnya mindfulness ini bisa berguna untuk semua orang, semua kalangan, dan semua usia gitu. Jadi walaupun judulnya ini memberikan praktis-praktis, memberikan teknis-teknis pembelajaran kepada anak-anak dan remaja, tapi di sini juga diajarkan teknik-teknik mindfulness untuk orang dewasa juga, seperti itu. Nah, mindfulness itu ada tiga keyword gitu ya untuk memahami mindfulness. Yang pertama, paying attention on purpose, memusatkan perhatian dengan tujuan, dengan suatu tujuan gitu. Jadi mindful itu memang kadang kan kita suka kalau misalnya lagi dengerin sharing literasi misalnya, tapi tiba-tiba sambil dengerin tiba-tiba bengong mikirin apa gitu, perhatiannya teralihkan kemana. Atau yang paling sering adalah ketika lagi nyetir misalnya ya, mobil atau motor dan rutenya sudah kita lalui sehari-hari, kita suka sambil mengong, udah autopilot, nanti tahu-tahu udah sampai rumah. Nah, itu artinya kita tidak mindful ketika menyetir seperti itu. Nah, mindfulness ini kita benar-benar memusatkan perhatian, lagi nyetir kita benar-benar memperhatikan jalanan, benar-benar memperhatikan di kanan kiri nih, kalau di jalan ini ada apa aja sih, ada toko apa aja sih, misalnya gitu. Kemudian poin yang kedua adalah present moment contact. Kita berinteraksi, kita kontak dengan momen saat ini, benar-benar hanya saat ini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Terkadang kecemasan-kecemasan orang, ketakutan-ketakutan orang itu adalah hal-hal yang belum terjadi di masa depan, maupun hal-hal yang sudah terjadi di belakang. Dan pada akhirnya kita nggak bisa melakukan apapun untuk hal-hal yang sudah maupun yang belum terjadi itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa yang sedang terjadi saat ini dan hari ini, gitu. Dan mantra yang suka saya berikan juga ke siswa adalah apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang harus kita lakukan. Karena kalau bahasanya apa yang harus kita lakukan, kesannya tuh nanti ada step yang salah dan ada step yang benar gitu. Jadi kita benar-benar mencari hal yang benar-benarnya aja nih gitu. Ada keharusan-keharusan. Sedangkan kalau mantranya apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah ini misalnya gitu ya, kita jadi lebih fleksibel mencari solusi-solusi gitu. Jadinya nggak takut untuk mengambil langkah seperti itu. Kemudian keyword yang ketiga dalam memahami mindfulness adalah penerimaan dan tidak menghakimi gitu. Penerimaan dan tidak menghakimi ini untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi kita mindful juga terhadap apa yang kita lakukan dengan sikap-sikap kita gitu ya. Dan ketika kita melakukan kesalahan pun kita bisa berbaik hati kepada diri sendiri, bisa memaafkan diri sendiri gitu ya. Kadang kalau misalnya kita melakukan kesalahan kan mungkin
kita terlalu terbiasa dikritisi oleh orang lain gitu ya. Jadinya kalau kita sendiri melakukan kesalahan, aduh gimana sih kok gini aja nggak ngerti, langsung ngejudge diri sendiri gitu. Padahal kan bisa aja nggak apa-apa, ini kan pertama kali melakukannya. Ada kesalahan nggak apa-apa, yuk kita belajar dari kesalahan ini, misalnya seperti itu. Nah, mindfulness mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian manfaat lain dari mindfulness adalah bisa slowing down our minds gitu ya. Kadang tuh kita terlalu overthinking, terlalu cepat, terburu-buru, pengen cari solusi yang cepat gitu. Tapi mindfulness mengajarkan kita juga untuk yuk dipikirin pelan-pelan seperti itu dan melatih response ability. Jadi kemampuan untuk merespon tidak reaktif tapi responsif seperti itu. Mungkin ini bisa dikaitkan juga dengan yang kemarin disampaikan Pak Meta nih, misalnya be proaktif gitu ya. Dalam bertindak kita bisa memikirkan dulu, merespon dengan baik permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Nah, ini tentang penulisnya, namanya Christopher Willard Saidi. Beliau adalah seorang psikolog dan konsultan pendidikan. Dia juga spesialis mindfulness pada remaja dan dewasa muda. Kemudian Christopher ini juga sudah mempraktikkan mindfulness lebih dari 15 tahun dan ia saat ini mengajar di Harvard Medical School dan Lesley University. Jadi buku ini memang benar-benar ditulis berdasarkan riset-riset, berdasarkan pengalamannya 15 tahun gitu, bukan hanya sekedar opini. Nah, isi bukunya terdiri dari 3 chapter besar ya. Yang pertama, memahami dulu mindfulness itu apa, karena ini pasti yang membaca adalah orang dewasa gitu ya. Memahami mindfulness dulu dan memahami manfaat-manfaat mindfulness untuk orang dewasa juga, dan sebelum mempraktikkan ke anak-anak maupun ke remaja, anak-anak dan remaja itu kan belajar dengan cara mencontoh orang dewasa di sekitarnya. Nah, jadi Christopher juga mengajarkan dulu nih ke orang dewasa gimana sih caranya bisa mempraktikkan mindfulness. Dan biasanya mindfulness ini tuh kalau pembelajaran mindful secara formal itu agak berat gitu, karena harus meditasi, ikut retreat seperti itu. Tapi secara informal pun diajarkan oleh Christopher. Misalnya tadi kalau lagi mengerjakan suatu tugas, cukup lakukan satu tugas saja, single tasking gitu ya, tidak multitasking. Karena kalau multitasking, kita jadinya nggak memusatkan perhatian nih, fokusnya pecah kemana-mana. Jadinya kerjaannya malah nggak tuntas semua, tapi setengah tuntas gitu. Jadi dia juga menyampaikan bahwa multitasking itu tuh fana gitu. Nggak ada tuh multitasking. Multitasking hanyalah shifting konsentrasi dari satu tugas ke tugas lain. Tapi jadinya malah nggak total. Seperti itu. Itu contoh salah satunya. Atau contoh lainnya adalah giving yourself a break. Jadi berlatih untuk berbaik hati kepada diri sendiri, mengubah internal kritik menjadi kebaikan terhadap diri sendiri gitu. Dan dia juga menyampaikan untuk bisa self care seperti itu. Mungkin di sosmed juga Bapak Ibu udah sering muncul nih kata-kata self care gitu ya. Dan kita juga mungkin dari budaya diajarkan untuk memperhatikan orang lain gitu. Tapi jarang sekali ada yang mengajarkan untuk memperhatikan diri sendiri. Nah, itu juga sebenarnya penting ya. Ini chapter 1, kita memahami mindfulness supaya bisa memberikan contoh juga kepada anak-anak dan remaja. Kemudian di chapter 2, buku ini mengajarkan teknis-teknisnya secara praktis ya, bagaimana untuk bisa mindful pada anak-anak dan remaja. Karena tadi kalau kita dengar kata mindfulness, biasanya yang paling awal muncul adalah meditasi. Sedangkan kalau anak-anak dan remaja kan sulit ya diajak meditasi. Nah, di buku ini mengajarkan teknik mindfulness dengan cara yang lebih fun dan ada dari permainan-permainan juga. Kemudian yang terakhir, beliau juga sharing mindfulness in a formal setting. Jadi misalnya tenaga pendidik gitu ya, dan mungkin Pak Adil juga pernah sharing
semua guru adalah guru BK. Mungkin betul ya, karena kalau misalnya ada kita menemukan situasi yang katakanlah genting gitu, agak sulit kalau kita harus cari dulu gurunya mana, guru BK mana, psikolog mana gitu. Tapi kita bisa memberikan first aid dulu misalnya atau pertolongan pertama dulu. Jadi kita juga perlu tahu juga nih gimana ya caranya bisa mengajarkan dan sharing mindfulness di entah di kelas atau kepada anak-anak secara informal seperti itu. Nah, kelebihan buku ini tadi ya mengajarkan praktik mindfulness secara teknis, jadi tidak selalu pikirannya oh kalau mindfulness tuh meditasi gitu ya, tapi ada juga ternyata cara-cara yang lebih fun. Lalu yang kedua menjelaskan juga manfaat penting mindfulness terhadap anak-anak dan orang dewasa, walaupun bukunya tadi ditujunya untuk mengajarkan anak-anak dan remaja, tapi untuk orang dewasanya pun ada manfaatnya. Bahkan buku ini juga menjelaskan manfaat atau apa ya efek-efek mindfulness ini pada perkembangan otak gitu. Ini kalau Bu Irma pasti paham nanti bacanya ya, ngomongin prefrontal cortex, ngomongin amigdala dan lain sebagainya. Kemudian penulisan ini juga berdasarkan data-data hasil penelitian, bukan hanya opini semata. Jadi insya Allah terbukti validitasnya seperti itu. Kekurangannya insya Allah nggak ada ya, walaupun bukunya berdasarkan riset, tapi bahasanya ringan dan mudah dipahami seperti itu. Jadi kayaknya sih nggak ada kekurangannya ya dari buku ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.